Pemirsa, kembali lagi kita di UB Talk Show dan masih bersama saya Armian Nasri dan juga Bapak M. Bayu Wibawa dan juga Pak Zalfi Ardian yang merupakan mewakili dari kepanitiaan sekaligus ketua dan ketua pelaksana dari IPES Aceh yang ketiga yang akan dilaksanakan tanggal 27-28 April ya 2017 insya Allah. Nah tadi kita juga sudah berdiskusi gitu ya, dan pemirsa di rumah juga sudah tahu kalau juri-juri yang ikut menilai gitu di event IPES Aceh ini itu dari Korea, dari Malaysia ya, bahkan dari negara-negara lainnya, termasuk juga perwakilan dari juri internal dari Universitas Muhammadiyah Indonesia sendiri. Nah, untuk kriterianya nih Pak, yang dinilai ya dalam sebuah produk yang dihasilkan atau juga inovasi yang diikutkan di IPES Aceh 2017 ini mungkin masih sama gitu ya dengan IPES Aceh yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Mungkin ada sedikit upgrade-annya atau juga revisinya untuk dalam penilaian itu untuk kriteria-kriteria yang dinilai gitu. Ya, untuk kegiatan IPES Aceh ini sebenarnya bersifat pameran, yaitu memamerkan hasil-hasil inovasi. Yang jelas tidak model penjuriannya itu penilaiannya tidak diadu antara satu produk dengan produk yang lainnya. Ya. Tapi ada kriteria khusus untuk setiap produknya. Yang pertama dari cost-nya ya. Kemudian dari materialnya, kemudian lebih ke pemanfaatannya seperti apa. Maksudnya gini, cost-nya itu contoh kita membuat sebuah produk inovasi, apakah nanti setelah produk itu jadi cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut besar apa kecil. Kalau misalkan cost-nya terlalu besar mungkin agak sulit untuk dikomersilkan. Kemudian dari materialnya itu apakah sulit dicari apa tidak. Ya. Kemudian dari segi pemanfaatannya di sini mungkin lebih ke masyarakatnya. Setiap produk yang diciptakan ataupun dikembangkan pemanfaatannya harus jelas kemana arahnya. Nilai gunanya itu kemana. Lebih bagus lagi apabila bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Itu dia. Jadi ada beberapa kriteria yang kita nilai. Jadi bukan produk satu di-compare gitu, dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi tetap nanti ada satu buah produk yang terbagus lah. Itu ada rewardnya sendiri. Oke, nah jadi selain dari seperti pengalaman dari IPES Aceh sebelumnya gitu ya, dimana juga dari para dewan juri yang dari internasional, dari Korea, dari Malaysia, dari Singapura dan juga dari negara-negara lainnya, itu juga mereka punya penilaian khusus gitu ya, terutama mungkin yang produk-produk yang mungkin kalau kita mengira kalau di internasional, waduh ini kurang punya value atau juga nilai jual, tapi kita belum tahu ternyata pas mereka datang itu dari pengalaman sebelumnya itu malah yang jadi spot power gitu ya, yang bernilai guna yang cukup tinggi. Nah oke, terus kalau untuk manfaat dari ajang dari IPES Aceh ini sendiri untuk siswa, mahasiswa dan universitas itu lebih mengarah kemana kok untuk manfaatnya sendiri nih? Untuk manfaatnya yang pertama untuk siswa dulu ya. Kalau untuk siswa yang pertama kita merangsang kreativitas mereka ya, dan yang kedua kita juga ingin menanamkan mereka minat di bidang sains dan riset sedini mungkin supaya jangan nanti ketika udah jenjang lebih tinggi mereka tidak terbiasa dengan hal seperti itu ya. Jadi di tingkat SMA sudah kita ajaklah mereka untuk ikut berpartisipasi di bidang riset, penelitian ya. Dan kita menilai mereka sebenarnya untuk siswa ini di bidang kreativitasnya aja. Ya, kita tidak membandingkan mereka dengan anak kuliahan yang udah risetnya lebih bagus. Kita nggak itu. Kalau misalnya yang SMA kita melihat dari segi pemanfaatan dia materialnya bagaimana, menyelesaikan masalahnya bagaimana, terus juga dari segi kreativitas mereka dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk yang di bidang untuk yang mahasiswa, nah ini menarik karena yang mahasiswa justru meningkatkan riset mereka. Ya. Jadi mereka dengan merasa bahwa riset mereka itu diperlombakan, dipertandingkan, itu justru mereka semakin memacu mereka untuk semakin riset ke depannya, justru akan membuat mereka semakin tertarik untuk di bidang riset dan penelitian ya. Karena yaitu tadi kita perlombakan, mereka bertemu dengan dari negara yang lain, mereka bertemu dengan kampus yang lain, dan kita harap justru mahasiswa ini justru lebih timbul ide-ide baru dengan dia melihat produk-produk yang lain ya. Nah, untuk universitas sendiri ini juga bisa menjadi ya silaturahmi antar universitas juga ya.
Dan juga universitas, selain itu juga universitas ini ya menambah nilai value lah untuk universitas sendiri ya, nilai jual untuk universitas ya, bahwa universitasnya mahasiswa universitas tersebut kreatif dan ikut partisipasi di kegiatan ini. Iya, nah jadi sudah jelas sekali ya itu manfaatnya yang bisa didapat gitu dari ajang dari iPlus ini sendiri. Nah jadi kalau untuk antusias dari sekolah dan juga universitas kita berbicara di Provinsi Aceh dulu ya, untuk sejauh ini minus beberapa hari dari pelaksanaannya itu seperti apa sudah, kalau misalnya untuk kita melihat siswa atau juga mahasiswa dari Aceh gitu, antusias mereka itu dari jumlah pendaftarkah atau mungkin dari yang bertanya atau gimana Pak? Kalau untuk persiapan kita sampai saat ini itu pertama untuk jumlah pendaftar itu sudah ada 70% dari target kita. Kemudian untuk persiapan lain-lainnya itu sudah untuk dari perlengkapan. Nah kita tinggal action aja pada saat hari hanya aja. Hanya secara teknisnya aja yang perlu kita rapikan lagi nantinya. Tapi mungkin saya ada sedikit penambahan, ada perbedaan antara Aples Aceh yang ketiga dengan Aples Aceh yang pertama yang kedua. Kalau yang pertama yang kedua itu lebih fokus ke exhibition tentang art, creativity dan lainnya. Tapi di sini ada beberapa kegiatan yang dimasukkan lagi, yaitu pertama ada yang Entrepreneur Day, di mana ini dikhususkan bagi wirausahaan. Mereka bisa memamerkan produk-produk mereka sekaligus mereka dapat menjual juga produknya pada acara tersebut. Kemudian ada kegiatan seminar entrepreneurship, itu seminar yang menjelaskan tentang teknologi di bidang entrepreneur yang nantinya sampai dengan bagaimana cara untuk mendapatkan paten dari produk yang akan ditawarkan. Jadi tidak hanya itu, ada beberapa kegiatan yang ditambahkan di sini. Jadi secara keseluruhan persiapan kita sudah baik, tinggal nanti hari hanya aja. Terus kalau untuk antusias dari pendaftar atau juga peserta dari Aceh dan juga dari tingkat nasional itu sudah sejauh mana sih Pak persentasenya gitu? Ya mungkin yang sudah mendaftar gitu ya. Kalau dari lokal sendiri ada beberapa sekolah ya, seperti Fatih yang memang rutin mengirimkan peserta pada kegiatan ini, kemudian ada SMA 12 dan beberapa SMA lainnya. Kemudian ada beberapa universitas juga ya. Kemudian dari nasional seperti Brawijaya, mereka juga rutin mengirimkan peserta. Dan menariknya lagi ada SMK dari luar yang ikut Aples Aceh ini. Kemudian ada dari Universitas Yogyakarta, kemudian ada juga dari Politeknik Bandung. Masing-masing ada mengirimkan beberapa, 1 atau 2 dan bahkan ada sampai 8 tim dalam satu universitas. Kalau untuk internasional sendiri dari UNIMEP, kemudian dari UTM, kemudian juga ada dari Korea Selatan, Bangladesh dan sebagainya. Iya, nah jadi benar-benar yang itu juga sebuah ajang yang yang sangat bagus sekali ya. Nah dan tentunya kalau dari penjelasan dari Zalfi dan juga Pak Bayu tadi, itu sebenarnya ini merupakan sebuah event yang sangat benar-benar membantu siswa, mahasiswa dan juga universitas gitu ya. Karena prinsipnya seperti ini gitu Pak ya, kalau untuk bisa membuat sebuah event internasional gitu ya, dan juga bagaimana kita memulai untuk meng-create cooperation atau juga kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam taraf event internasional itu takes time ya, sedikit susah gitu ya. Dan mungkin kita juga harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Nah jadi mungkin poin di sini bagi siswa atau juga mahasiswa dan juga instansi-instansi lainnya, karena ini ada terbuka untuk umum juga kan, untuk di bidang research atau inovasi. Nah jadi pasti banyak bidang-bidang terkait yang bisa mengambil momen ini, kesempatan ini gitu, dimana dari Universitas Muhammadiyah Indonesia dan tim-tim ini sudah bekerja sama dengan pihak internasional ya. Nah kenapa tidak mengambil peluang gitu, just one step gitu, cuman satu action untuk mendaftar dan ikut berpartisipasi, dan itu memang manfaatnya luar biasa sekali. Nah jadi nanti kita juga akan lanjutin lagi nih Pak Bayu dan juga Pak Zalfi, tentunya juga bincang-bincang kita mengenai persiapan iPlus Aceh 2017 yang ketiga, dan tentunya juga hanya di Talkshow di TV, dan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.